Halo sobat barbar, tetap perang dan jangan damai. Di tengah memanasnya hubungan Indonesia dengan Australia, ternyata TNI Angkatan Darat pernah mempecundangi Australia dan Amerika dalam perlombaan Australian Army Skill at Arms Meeting atau AASAM. Tak main-main, TNI Angkatan Darat selalu juara umum dengan 13 kali kemenangan. Tentu saja Australia yang kala itu menjadi tuan rumah tidak terima dan mencurigai Indonesia curang. Ya. Tim dari AS dan Australia meminta senjata yang digunakan TNI Angkatan Darat dalam kejuaraan menembak dibongkar. Sudah tahu kalah, malah ngotot curigai Indonesia curang. Ya salam. Kadis Penat TNI Angkatan Darat yang saat itu dijabat Brigjen Wuryanto akhirnya merespon tim dari AS dan Australia yang meminta senjata yang digunakan penembak TNI Angkatan Darat khususnya dari Kopassus dibongkar di tengah kejuaraan Australian Army Skill at Arms Meeting atau AASAM yang digelar di Victoria, Australia, yang melarang Australia dan Amerika membongkar senjata Indonesia yang digunakan dalam perlombaan tersebut. Diketahui Indonesia mengalahkan tuan rumah Australia dan AS yang masing-masing harus puas di posisi 2 dan 3. Sementara Indonesia menjadi juara pertama untuk 8 tahun beruntun dalam event tersebut. Dalam perlombaan, tim Indonesia menggunakan 4 jenis senjata, yaitu senapan SS2V4 Heavy Barrel dan pistol G2 Elite dan Combat buatan PT Pindad, senapan SO Minimi buatan Belgia, senapan GPMG General Purpose Machine Gun buatan Belgia dan senjata sniper AW buatan Inggris. Tetapi yang diminta dibongkar oleh AS dan Australia hanya senjata SS2V4 Heavy Barrel dan pistol G2 Elite dan Combat buatan dalam negeri. Brigjen Wuryanto tak mengetahui apa motif dibalik keinginan AS dan Australia untuk membongkar senjata itu. Bisa jadi karena TNI menang dan ingin menganalisis senjata buatan Pindad. Ternyata Australia dan Amerika ingin mencontek senjata buatan Pindad. Ya salam. Perlu kita ketahui, SS2 yang merupakan kependekan dari senapan serbu 2 merupakan senapan tergolong asing bagi negara-negara barat seperti Amerika dan Australia. Tak ada satupun negara benua Eropa dan Amerika yang menggunakan senapan ini. Adapun negara yang berminat terhadap SS2 adalah negara-negara di kawasan Asia seperti Brunei, Myanmar, dan Irak yang menyatakan berminat terhadap senapan yang bisa dipadukan dengan bayonet, peredam, dan pelontar granat. Begitu juga dengan pendahulunya yakni senapan serbu SS1. Senjata ini tidak pernah beredar di kawasan Eropa ataupun Amerika. Pembeli SS1 adalah negara di benua Asia dan Afrika seperti Kamboja, Mali, Nigeria, dan Uni Emirat Arab. Ternyata jika head to head menggunakan senjata, tentara Amerika dan Australia kalah telak dari Indonesia. Iya. Bagaimana tanggapan kalian dengan sikap Australia dan Amerika yang menuduh Indonesia curang? Silakan adu mekanik di kolom komentar.